Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue sudah cukup larut di Belanda. Sebelum gue istirahat, ini mungkin teman-teman mengikuti perkembangan berita transfer untuk hari Selasa ya, Selasa kemarin kalau di Indonesia, kalau di sini ya kemarin juga ya, ini karena barusan tengah malam. Ada kabar tentang Tyrell Malacia yang tentu saja ini diberitakan oleh beberapa media, termasuk juga oleh jurnalis Fabrizio Romano, dan juga sudah dibahas di YouTube channelnya. Ini ingin gue bahas dari berbagai sumber, cuman utamanya tetap dari Fabrizio Romano. Dan selain Tyrell Malacia juga ada informasi terkait juga dengan Frenkie de Jong. Langsung aja kita mulai tentang Tyrell Malacia. Jadi hari Jumat yang lalu ini sudah ada pembicaraan ya antara Feyenoord dengan Olympique Lyonnais atau Lyon terkait dengan Tyrell Malacia, dan hampir sepakat. Artinya secara verbal ini sebenarnya sudah setuju kedua belah klub ini ya, masing-masing sudah setuju tentang Tyrell Malacia. Setelah sebelumnya ada tawaran pertama dari Lyon itu ditolak beberapa waktu yang lalu. Tapi kali ini di hari Jumat kemarin itu diterima secara verbal. Tapi kesepakatan verbal hari Jumat ini belum ditandatangani, belum diformulasikan di atas dokumen, belum disahkan, belum dilegalkan. Nah, oleh karena itulah keduanya ini, kedua klub ya, masih mempersiapkan dokumen dan lain-lain, masuk ke tahap finalisasi karena semuanya sudah dalam tanda kutip sudah oke secara verbal. Tapi yang menarik dikabarkan ada klub Inggris lain yang juga tertarik untuk mendatangkan Tyrell Malacia. Salah satunya disebut oleh Fabrizio Romano adalah West Ham United, yang mencoba mencari kemungkinan transfer dengan menghubungi agen dari Tyrell Malacia. Walau tentu saja Malacia ya, Tyrell Malacia, pihak atau kubu dari Tyrell Malacia ini juga sedang menunggu penyelesaian proses negosiasi dengan Olympique Lyon. Karena dengan kepindahan dia ke Olympique Lyon ini berarti dia akan bermain di bawah asuhan pelatih Belanda, Peter Bosz. Peter Bosz ini merupakan ya pelatih yang pernah melatih Ajax, lalu beberapa tim di Bundesliga seperti Borussia Dortmund ya kan, dan terakhir dia memang mengasuh atau melatih Olympique Lyon. Bahkan uniknya Feyenoord dan Lyon ini juga sudah sepakat untuk melakukan pertandingan uji coba ya. Nanti ini gue lupa kalau nggak salah di bulan Juli ya. Itu di The Kuip di Rotterdam, stadion dari Feyenoord. Lalu tiba-tiba hari Selasa waktu Eropa, Manchester United ikut turun dalam perburuan untuk mendapatkan Tyrell Malacia, bahkan langsung memberikan tawaran yang cukup bagus ke Tyrell Malacia. Ini diberitakan oleh Fabrizio Romano. Manchester United memberikan proposal ke Feyenoord 15 juta guaranteed fee plus add-on. Sementara tawaran dari Olympique Lyonnais itu 12 plus 3 juta add-on. Totalnya tentu saja lebih besar Manchester United ya. Kalau Lyon ini 15 juta itu total paket karena ada 3 juta add-on. Sementara Manchester United 15 juta guaranteed fee plus add-on. Luar biasa. Dan dikabarkan menantikan keputusan dari sang pemain. Di akun YouTube dari Fabrizio Romano ini kurang lebih rangkumannya. 15 juta plus 2 juta ternyata add-on-nya dari Manchester United. Jadi Manchester United menawar total paketnya itu adalah 2 juta lebih tinggi dari angka Olympique Lyon. Ini juga dibahas soal masalah Frenkie de Jong. Kalau ternyata Tyrell Malacia ini memiliki agen yang sama dengan seorang Frenkie de Jong yang proses kesepakatan atau deal dengan Barca ya, dengan Barca ini sedang berprogres. West Ham sempat berusaha untuk membajak ya, hijack atau membajak
kesepakatan dengan Lyon, tapi ternyata ini yang lebih aktif adalah Manchester United hari ini. Dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano, sementara negosiasi ini masih berprogres untuk Tyrell Malacia, Manchester United juga masih bekerja terkait dengan Frenkie de Jong. Kesepakatan dengan Barcelona ini semakin lama semakin dekat ya, selangkah lagi tapi belum selesai. Karena ya ada beberapa hal yang masih didiskusikan. Add-on-nya ini hampir 20 juta plus 65 guaranteed fee atau ya uang tanpa add-on, dimana angka 20 juta ini cukup besar. Nah, ini gue ambil berita dari United Journal ya. Manchester United ya seperti gue singgung, nanti akan gue tambahkan di opini gue juga, sudah memiliki 3 pemain back kiri. Nah, jadi tentu saja kalau seandainya Tyrell Malacia ini jadi datang ke Manchester United, satu pasti dilepas kemungkinan besar. Dan ini disambung ini masih dari United Journal, kali ini oleh Rob Dawson dari ESPN. Rob Dawson ini merupakan sumber yang menurut gue cukup oke juga ya. Ini dia dikabarkan kalau Manchester United sekarang bersiap untuk mendengarkan tawaran untuk Alex Telles. Wow, luar biasa. Dikabarkan bahkan Alex Telles ini merupakan salah satu dari pemain belakang yang tersedia untuk transfer musim panas ini. Menarik, berarti memang rencananya nanti Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw. Oke. Ini dari media Belanda, Telesport Football, yang di-retweet oleh Mike Verwij, jurnalis Belanda yang menurut gue sumber yang bisa dipercaya juga. Kalau ternyata selain Manchester United, Newcastle juga berusaha untuk mendapatkan Tyrell Malacia. Luar biasa, ini hot prospect banget ya. Peminatnya cukup tinggi, Tyrell Malacia. Dan kabar selanjutnya, Tyrell Malacia, agen dari Tyrell Malacia, ini kabar terbaru ya malam ini. Tyrell Malacia, artinya agen, sekali lagi, agen dari Tyrell Malacia ini sekarang berada atau dalam posisi direct kontak atau kontak langsung dengan Manchester United untuk mendiskusikan personal terms. Apa artinya kalau seandainya sudah mendiskusikan personal terms? Artinya Feyenoord ini sudah setuju, dan memang itu kabar terakhirnya kalau Feyenoord ini dikabarkan sudah setuju ya. Kalau tidak salah tuh melalui salah satu direkturnya sudah memberikan semacam kayak pernyataan kalau secara klub Feyenoord setuju tawaran Manchester United ini lebih tinggi daripada Olympique Lyon dan kemungkinan juga lebih tinggi daripada klub-klub lain yang berminat dengan Tyrell Malacia. Ini di paragraf kedua disebutkan oleh Fabrizio Romano memang betul sudah full agreement ya antara Manchester United dan juga Feyenoord, 15 juta plus 2 juta add-on, total berarti paketnya ini 17 juta. Sekarang betul-betul ada di tangan Tyrell Malacia apakah akan ya setuju pindah ke Manchester United atau ya bisa jadi juga dia punya pilihan yang lain ya kan. Yang menarik juga yang dibahas oleh Fabrizio Romano adalah agen yang sama ini. Jadi agen dari Tyrell Malacia ini yaitu adalah agen yang sama yang menaungi Frenkie de Jong, Donny van de Beek dan juga Victor Lindelof. Jadi agennya ini sudah ya ada kerjasama lah ya, sudah punya relationship atau hubungan dengan Manchester United. Tentu saja ini merupakan fakta yang unik dan menarik. Ditambahkan juga karena apakah kalau seandainya Manchester United berhasil memenangkan perburuan mendapatkan Tyrell Malacia, maka Frenkie de Jong juga akan datang. Frenkie de Jong situasinya ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano masih sama dengan weekend kemarin. Tawaran terakhir adalah 60 juta euro plus potensial add-on 20 juta euro. Jadi total paketnya akan 80 juta euro. Ini sebenarnya sama dengan angka yang diinginkan oleh Barcelona atau harga yang dipasang oleh Barcelona terhadap seorang Frenkie de Jong. Cuman tentu saja Manchester United agak sedikit bermain dalam tanda kutip ya, tidak langsung 85 juta guaranteed money, tapi dibagi 65 juta guaranteed money, sisanya adalah add-on. Nah,
Ini odds on 20 juta kan. Angka 20 juta odds on ini yang sedang dibahas oleh kedua belah pihak karena detail dan macamnya tentu saja akan rumit mengingat besarnya angka odds on 20 juta. Fabrizio Romano mengatakan kalau 2, 3, 4 atau 4 juta katakanlah itu mungkin masih lebih tidak serumit kalau angkanya ini besar karena variabel strukturnya ini juga bisa bermacam-macam. Oleh karena itu, hari Senin kemarin ya, menurut Fabrizio Romano, kedua klub masih dalam pembahasan hal ini ya. Dan proses ini semakin dekat atau bahkan sudah sangat dekat dari kata sepakat dari here we go antara kedua klub. Setelah here we go antara kedua klub ya artinya kalau memang kedua klub ini sepakat baru dengan pemain dan agen, artinya membahas personal terms. Tapi menurut Fabrizio Romano bukan tidak mungkin mengenai personal term ini sudah ada pembicaraan karena agennya sekali lagi sama dengan agen dari seorang Tyrell Malacia dan juga pemain lain ya, macam kayak Donny van de Beek dan juga Victor Lindelof. Oleh karena itu ini sangat mungkin akan ada domino efek antara Tyrell Malacia dan juga Frenkie de Jong karena benang merahnya adalah agen yang sama itu tadi. Ini cukup menarik kabar ini. Gue sempat singgung di beberapa video terakhir kalau Tyrell Malacia ini karena di Belanda ini gue mendukung, mensupport lebih ke Feyenoord Rotterdam. Beberapa kali gue hadir di stadion menyaksikan Feyenoord, tentu saja juga melihat langsung Tyrell Malacia, pun juga gue mengikuti Feyenoord di TV Belanda ya kan. Ketika mereka bermain gue menyaksikan juga Tyrell Malacia pun juga di tim nasional Belanda. Tyrell Malacia ini tipe back kiri yang menurut gue cukup modern, artinya tidak hanya di belakang tapi juga sangat piawai dalam hal ofensif. Bahkan ketika dia melakukan serangan ya, menyerang itu tidak hanya kaku di daerah kiri, cukup sering dia juga bahkan sampai masuk dari daerah tengah ya untuk membelah pertahanan lawan. Visinya menurut gue cukup bagus, dribblingnya juga oke, umpannya juga bagus, tackling itu menurut gue salah satu kekuatan dari Tyrell Malacia di samping juga kecepatannya ya. Mungkin nanti akan gue bahas lebih lanjut kalau seandainya dealnya sudah terjadi. Tapi ini cukup menarik, siapa yang akan dilepas oleh Manchester United ataukah Erik ten Hag akan memainkan skema pemain belakang yang lain, ini juga cukup menarik. Minggu yang sangat sibuk bagi Manchester United, utamanya John Murtough. Di awal masa pre-season, ini sudah memasuki hari yang kesekian kan dari pre-season, tentu saja sekali lagi tim kepelatihan yang dikomandoi oleh Erik ten Hag tentunya menginginkan skuad yang sekomplit mungkin, secepat mungkin, terutama ketika sudah masuk masa pre-season. Jadi persiapan ini bisa lebih maksimal lagi ya. Mudah-mudahan dalam minggu ini kita bisa meresmikan ya, mengofisialkan, menghirwigokan ya kan pemain baru dari Manchester United. Kurang lebih demikian update berita terkait dengan Tyrell Malacia dan juga Frenkie de Jong. Bagaimana menurut teman-teman mengenai update berita ini? Seperti biasa drop di kolom komen. Ini sudah larut, gue akan istirahat insya Allah. Tapi karena di Indonesia sudah pagi ya kan, sudah waktunya beraktivitas, gue ucapkan selamat beraktivitas, jaga-jaga terus kesehatan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.